Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biotek dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Bioteknologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tanaman transgenik atau GMO. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sains dan teknologi bisa membantu tanaman bertahan dari serangan hama ataupun cuaca buruk? Ini adalah dunia bioteknologi tanaman transgenik, bagian dari teknologi GMO, Genetically Modified Organism. Teknologi ini memungkinkan kita untuk menciptakan tanaman yang lebih tahan, lebih produktif, dan bahkan lebih bergizi. Namun, apa sebenarnya tanaman transgenik dan GMO itu? Mari kita bahas lebih dalam. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah dimodifikasi secara genetik. Artinya, gen dari spesies lain dimasukkan ke dalam DNA tanaman untuk memberikan sifat baru, seperti tahan terhadap serangan hama, tahan terhadap herbisida, menghasilkan vitamin tambahan. Keunggulan teknologi tanaman transgenik dibandingkan persilangan tradisional yaitu 1. Transfer genetik dapat dilakukan tidak terbatas hanya pada organisme-organisme dengan spesies atau genus yang sama, tetapi dapat dilakukan antar organisme dengan famili bahkan kingdom yang berbeda. 2. Transfer gen lebih terarah. Hanya gen target saja yang dimasukkan atau disisipkan pada genom tanaman terpilih. Pada persilangan tradisional, transfer gen melibatkan serangkaian gen baik gen target maupun non-target. Produksi tanaman unggul lebih efisien dalam hal waktu dan tempat. Tanaman transgenik dapat diperoleh dengan waktu yang relatif singkat di lahan terbatas atau laboratorium. Sementara itu, persilangan tradisional membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan lahan yang luas. Bagaimana cara membuat tanaman transgenik? Proses ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama yaitu isolasi gen. Gen yang diinginkan, seperti gen tahan hama, diambil dari organisme sumber. 2. Yaitu penyisipan gen. Gen dimasukkan ke dalam DNA tanaman. Biasanya menggunakan bakteri seperti Agrobacterium tumefaciens atau alat penembak gen. Setelah itu, tanaman akan diuji di laboratorium dan di lapangan untuk memastikan sifat barunya berhasil. Tanaman transgenik memberikan banyak manfaat. Contohnya adalah jagung BT yang mengandung gen dari bakteri Bacillus thuringiensis. Gen ini membuat tanaman menghasilkan protein yang mematikan hama ulat, tetapi aman untuk manusia. Padi emas merupakan contoh tanaman transgenik lainnya. Tanaman ini diperkaya dengan beta-karotin yang diubah menjadi vitamin A di tubuh kita. Tujuannya adalah mengurangi kasus kebutaan dan kekurangan gizi di negara berkembang. Selain itu, ada juga tanaman yang tahan terhadap kekeringan atau salinitas tinggi, membantu petani di daerah dengan kondisi yang sulit. Bioteknologi tanaman transgenik ini memberikan berbagai manfaat, seperti 1. Efisiensi pertanian. Tanaman yang lebih tahan membantu petani mengurangi kerugian akibat hama dan cuaca ekstrim. 2. Pengurangan penggunaan pestisida. Jagung BT misalnya tidak memerlukan pestisida kimia karena sudah menghasilkan proteinnya sendiri untuk melawan hama. 3. Solusi kelaparan dunia. Padi emas adalah salah satu contoh inovasi yang bertujuan mengatasi kekurangan nutrisi global. Dengan hasil panen yang lebih tinggi, biaya produksi juga bisa ditekan. Namun, seperti teknologi pada umumnya,
GMO atau tanaman transgenik tidak luput dari berbagai kontroversi. Ada beberapa kekhawatiran yang sering muncul di kalangan masyarakat luas, seperti 1. Keamanan pangan. Apakah produk GMO aman dikonsumsi dalam jangka panjang? 2. Dampak lingkungan. Potensi tanaman GMO menyebar ke tanaman liar bisa mengubah ekosistem. 3. Masalah etika. Apakah manusia berhak mengubah genetika makhluk hidup? Kekhawatiran-kekhawatiran ini memicu penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa penggunaan GMO tetap aman dan bertanggung jawab. Masa depan pertanian berbasis GMO terlihat menjanjikan. Dengan penggunaan bijak dan regulasi yang ketat, GMO dapat menjadi salah satu solusi utama menghadapi tantangan global. Jadi, apakah GMO adalah ancaman atau solusi? Jawabannya bergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Dengan ilmu pengetahuan, kita bisa membuat teknologi ini membawa lebih banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan.